Jerman terima tantangan Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Sean Patinama. Momen Marcelino Ferdinand sindir rekannya yang jadi polisi, pura-pura jadi maling. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. PSSI berencana mengajak Jerman untuk beruji coba melawan timnas Indonesia. Sejauh ini wacana ini masih sebatas undangan karena belum ada kepastian. Potensi pertemuan kedua tim menjadi terbuka karena kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Jerman. Dari kerjasama inilah PSSI mengintip peluang untuk mengajak Jerman uji tanding dengan timnas Indonesia. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menjanjikan uji coba melawan tim kelas dunia lainnya. Sebelumnya Garuda sudah menjajal Argentina pada FIFA Matchday bulan Juni lalu. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga membenarkan sudah ada komunikasi dan pihak Jerman pun sudah menerima undangan tersebut. Namun Arya menegaskan hal itu bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Belum ada informasi lebih lanjut kapan laga ini akan diselenggarakan. Andaikan Jerman mau menerima undangannya, tapi kemungkinan baru akan terjadi tahun depan mengingat sudah ada banyak agenda timnas Indonesia pada 2023 ini. PSSI berencana mengadakan diskusi dengan pihak kepolisian terkait pemanggilan sejumlah pemain timnas Indonesia untuk mengikuti pendidikan kepolisian selama 5 bulan terhitung sejak Juli 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia berkomitmen mencari jalan keluar yang memungkinkan para pemain dapat tetap mengikuti prosedur pendidikan sekaligus memperkuat timnas Indonesia ketika jasanya sedang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui, terdapat 9 pemain timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia yang dilaporkan lolos seleksi untuk masuk polisi. Sebanyak 7 pemain merupakan pilar merah putih di U20. Mereka adalah Kakang Rudianto, Dimas Juliano Pamungkas, Muhammad Faiz Maulana, Ginanjar Wahyu, Franky Misa, Dava Fasya, dan Rabani Tasnim. Terdapat pula 2 pemain lain yang menjadi bagian timnas Indonesia U22 saat memenangkan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja, yakni Muhammad Ferrari dan Ananda Rehan. Sayangnya pemanggilan sejumlah nama oleh institusi kepolisian ini dikhawatirkan bakal berdampak pada performa Indonesia di ajang internasional. Pasalnya tim sepak bola merah putih dijadwalkan mentas dalam berbagai kompetisi penting, mulai dari Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, Asian Games 2022, kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga Piala Asia 2023 awal tahun depan. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya mendukung langkah yang diambil para pemain timnas dalam rangka mempersiapkan masa depan di luar sepak bola. Kendati demikian, ia juga berkomitmen bakal berdiskusi dengan pihak kepolisian demi mencari solusi terbaik apabila jasa anggota skuad sewaktu-waktu dibutuhkan di tim nasional. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Sean Patinama. Sean Patinama membantu klubnya Viking FK meraih kemenangan atas Alesund pada pekan ke-15 Liga teratas Norwegia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dipasang di posisi bek sayap kiri. Sean Patinama bermain sepanjang pertandingan. Viking FK menang atas Alesund dengan skor 3-1. Berkat kemenangan itu, Viking FK berada di posisi kedua klasemen Liga Norwegia 2023. Viking FK mengemas 32 poin, selisih 9 poin dengan pemimpin klasemen. Sejauh ini, Sean Patinama telah memainkan 14 laga di Liga Norwegia musim 2023. Pemain 24 tahun itu mengumpulkan 1170 menit bermain. Sean Patinama juga sudah menyumbangkan 1 gol. Ini adalah musim ketiga Sean Patinama berseragam Viking FK. Netizen Malaysia dibikin panik setelah pemain timnas Indonesia yaitu Sadir Ramdhani cedera. Sekedar diketahui, Sadir Ramdhani harus rela dibekap cedera usai membela Sabah FC saat bersua Selangor FC pada pekan ke-18 Liga Super Malaysia. Pada laga tersebut, Sadir Ramdhani hanya bermain selama 35 menit setelah dipercaya sebagai starter.
Winger timnas Indonesia itu mengalami cedera dan mengerang kesakitan hingga Om Kim Sui selaku pelatih Sabah FC memutuskan menggantinya. Sadil Ramdhani pun ditarik keluar dan digantikan Farsan Roslan pada menit ke-35. Padahal Sabah FC masih membutuhkan jasa pemain sayap 24 tahun itu. Menariknya, cedera yang dialami Sadil Ramdhani menimbulkan kekhawatiran berlebihan bagi netizen Malaysia, dalam hal ini fans Sabah FC. Kekhawatiran publik Malaysia itu disampaikan oleh media Malaysia, yakni Makan Bola, di dalam sebuah artikelnya. Pemain sayap tim Sabah FC Sadil Ramdhani menimbulkan kekhawatiran bagi kubu timnya, termasuk netizen Malaysia, setelah mengalami cedera melawan Selangor FC, bunyi laporan Makan Bola tersebut. Di sisi lain, Makan Bola mengakui bahwa Sadil Ramdhani menjadi pemain impor yang menonjol bagi Sabah FC di Liga Super Malaysia 2023 ini. Namun, aksi pemain 24 tahun itu mungkin tidak akan terlihat untuk sementara bersama Sabah FC usai laga kemarin. Terdapat momen kocak Marcelino Ferdinand pura-pura jadi maling saat rekannya di timnas Indonesia daftar akademi kepolisian. Sekedar diketahui, sejumlah rekan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia U20 kedapatan mendaftar ke akademi kepolisian. Mereka mendaftar akademi kepolisian lewat program talent scouting prestasi akademik dan non-akademik dari Polri. Lain halnya dengan Marcelino Ferdinand, wonderkid KMSK DNJ itu kembali berulah di saat rekan di timnas Indonesia U20 itu daftar akademi kepolisian. Marcelino Ferdinand melakukan aksi konyolnya ketika menjajal gokar bersama rekan setimnya di KMSK DNJ, Ilhan Pandi, pemain asal Singapura. Mereka menukangi gokar untuk mengisi waktu luang selama masa pramusim. Dalam unggahan yang dibagikan gelandang serang 18 tahun itu di akun Twitternya, dia dan Ilhan Pandi pura-pura jadi maling. Marcelino Ferdinand terlihat menggunakan pakaian sesuai standar keamanan dalam mengemudikan gokar. Bahkan ex pemain Persebaya Surabaya itu memakai bab sebelum menggunakan helm, sehingga Marcelino Ferdinand hanya terlihat matanya saja seperti sosok maling. Alhasil, unggahan wonderkid timnas Indonesia itu langsung dibanjiri komentar oleh banyak netizen. Di antaranya ada yang mengira Marcelino Ferdinand sebagai maling dan penjahat di saat rekan di timnas Indonesia mendaftar jadi kepolisian. Pemain keturunan Indonesia Inggris Jack Brown dikabarkan siap comeback ke dunia sepak bola. Pemain yang pernah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 era Sintayong di tahun 2020 silam, terciduk berada di Indonesia. Ia tengah berlatih bersama Persita Tangerang. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @persitaofficial di interval 4 hari terakhir. Kabar ini kemudian direpost oleh akun Instagram @timnasbola. Menurut keterangan dari unggahan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu tampak hadir dalam sesi latihan di lapangan terbuka. Pilar timnas Indonesia tersebut berlari mengejar bola kapten Persita Tangerang Muhammad Toha. Jack Brown juga berlatih di bawah pengawasan langsung pelatih Persita Tangerang Louis Duran. Bergabungnya Jack Brown dalam sesi latihan menandakan kondisinya telah membaik. Tentunya hal ini menjadi keuntungan timnas Indonesia, terlebih kategori usia Jack Brown masih cocok berseragam level timnas Indonesia U23. Bertepatan dengan itu, memang timnas Indonesia U23 bakal menjalani jadwal padat. PSSI bakal mengirim timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Sekedar informasi, Jack Brown menepi dari dunia sepak bola karena kondisi cedera lutut. Ia dirumorkan pensiun dini karena cedera yang dideritanya. Jack Brown yang sudah menjalani tes MRI untuk mengetahui kondisi cedera lututnya, awalnya dia mendapatkan penjelasan dari dokter bahwa ACL-nya kini sudah aman. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna